Kembali bersama kami di Prime Time News. Mbak Lisa, Anda pernah melakukan pendampingan terhadap Eliezer. Apa Mbak alasan dari Eliezer mau menjadi eksekutor padahal ada peluang untuk menolak seperti Ricky Rizal? Mbak Lisa. Ya, sebagai seorang psikolog klinis, saya selalu melihat segala hal itu tidak terjadi karena single factor ya, faktor yang satu doang terjadi itu enggak. Ada banyak sekali faktor-faktor yang berkontribusi sehingga satu hal kemudian bisa terjadi. Kalau kita kembali kepada kasus Richard Eliezer ya, kita kan nggak hanya bisa mengatakan bahwa kenapa Ricky bisa mengatakan tidak, Richard Eliezer kok nggak bisa mengatakan tidak gitu kan. Ada banyak sekali faktor, salah satunya adalah latar belakang. Latar belakang dalam arti bagaimana didikan lulusan gitu dalam tanda kutip BRIMOB dengan tentunya polisi lalu lintas itu saja sudah berbeda. Kemudian seperti hasil asesmen yang telah saya lakukan itu Richard Eliezer menunjukkan karakter tingkat kepatuhan yang sangat tinggi yang mungkin berbeda dengan individu lain yang mungkin punya level kepatuhannya tidak terlalu tinggi. Kemudian ada lagi faktor juga yang kita seperti yang sudah kemarin sempat saya bersama Mas Reza Indragiri juga membahas banyak sekali di persidangan berkaitan dengan relasi kuasa, berkaitan dengan ada salah satu penelitian Milgram pada kondisi-kondisi tertentu kita sulit sekali menolak yang namanya perintah, sesuatu yang diperintahkan kepada kita. Ketika orang yang memerintahkan itu menggunakan baju yang sesuai dengan kedinasannya, kemudian pangkatnya seberapa, dilakukan di tempat seperti apa, dengan nada suara seperti apa, hal-hal seperti itu membuat kita kehilangan free will dan juga kemampuan kita untuk menolak di kondisi, kalau di kondisi lain mungkin bisa menolak, di kondisi tersebut mungkin kita jadi hilang kemampuan untuk bisa menolak. Gitu Mas Egan. Ya, Mbak Lisa, meskipun ya ada tingkat kepatuhan yang tinggi pada Eliezer, bukankah seharusnya ada perlawanan begitu di hatinya ataupun mungkin di pikirannya begitu bahwa tindakan yang akan dilakukannya adalah tindakan yang salah, tindakan yang menghilangkan nyawa orang. Ada tidak kemudian perlawanan itu dari dalam dirinya? Oh ada. Makanya kan dia mengalami konflik batin yang cukup panjang sebenarnya, bahkan setelah itu. Dan sebenarnya gara-gara ada perlawanan dari kondisi batin, jiwa batin dia tersebut, itulah yang kemudian memutuskan, yang membuat dia akhirnya teguh untuk menjadi justice collaborator. Kebayang nggak, ini levelnya Barada, jauh sekali, dan dia berdiri sendiri menentang yang lain. Kalau tidak ada konflik batin yang demikian hebatnya, kalau tidak ada juga ketangguhan yang demikian kuatnya, tidak akan ada dia bisa menjadi justice collaborator. Karena dia tahu dia melakukan kesalahan, karena kemudian dia tahu dia harus mempertanggungjawabkan kesalahannya, karena dia tahu dia harus berbicara sejujur-jujurnya, itu yang menyebabkan dia kemudian dari hasil konflik batin tersebut dia memutuskan menjadi justice collaborator. Jadi ketika balik lagi di awal ketika kejadian penembakan itu terjadi, bukan tidak ada konflik batin di dalam, tapi kita harus melihat ada konflik batin itu, tapi ada banyak sekali faktor yang juga menyebabkan dia tidak bisa menolak perintah tersebut. Kemudian ketika itu sudah terjadi, banyak faktor-faktor lain yang juga terlibat. Dia mendapatkan support dukungan luar biasa. Dia mendapatkan keteguhan dari dalam, analisa logikanya mulai berjalan. Nah itu dia akhirnya memutuskan untuk menjadi justice collaborator. Mbak Lisa, tapi akhirnya yang membuat Eliezer mau berkata jujur itu apa? Apakah ada faktor triggeringnya? Apakah karena ada peran Kapolri mungkin apa? Banyak faktor ya Mas Egan ya, ada yang banyak berbicara dengan dia, ada juga support dari keluarga, ada pendampingan psikologis, ada kekuatan ketangguhan dari institusi tempat dia bernaung yaitu BRIMOB, ada juga pendampingan yang luar biasa dari para penasihat hukumnya. Dianya sendiri pun cukup orangnya sangat spiritualis ya, jadi dia sangat percaya bahwa dia sudah melakukan kesalahan dan dia harus mempertanggungjawabkannya sehingga tidak memupuk dosa yang berikutnya. Itu yang dia sangat percayai, jadi banyak faktor yang mengakibatkan akhirnya saya harus berkata jujur apapun konsekuensinya. Sekarang kalau saya berbicara dengan Richard, dia mengatakan bahwa ya sekarang aja aku masih dilindungi, keluarga masih juga dilindungi, kan setelah ini nggak tahu. Tapi udahlah Mbak, yang pasti aku berusaha untuk bersikap berkata sejujur-jujurnya sekarang, bagaimanapun nanti itu semua saya serahkan pada Tuhan.